Awali kesuksesan Anda dengan perubahan karakter. Smart Listener, segera kami hadirkan Smart Character bersama Power Character based on Business Transformation. Selamat mengikuti. Kita hari ini mau memperbincangkan tentang the law of synergy. Tapi sebelum kita masuk ke topik lebih dalam, mungkin Pak Jakub bisa dijelasin sebenarnya sinergi ini seperti apa sih dan apa sih pentingnya sebuah sinergi dalam hidup? Silakan Pak. Bagi saya, sinergi itu adalah perbedaan yang jika disatukan menjadi sebuah harmonisasi yang indah. Bayangkan nada itu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kalau disamakan semua nggak ada harmonisasinya. Sebuah chord itu ya, one accord itu, misalnya sebuah kunci ya, itu do, mi, sol, itu menjadi indah. Zeng gitu. Kedua, sinergi itu bagi saya adalah sebuah pertentangan yang jika disatukan menjadi sebuah kekuatan. Ada kutub utara, kutub selatan sebagai penyeimbang. Jadi dengan kata lain, pertentangan itu menjadi penyeimbang. Jadi kalau berbicara mengenai kehidupan ini sendiri, kadang-kadang ya bukan dari teologi saja ya, tapi kenapa kok ada kebaikan, ada kejahatan, ada Tuhan, ada setan. Ya, itu bukan berarti terus Tuhan bisa sinergi dengan setan, tidak. Dalam sinergi itu harus ada proses analisa, proses belajar, proses evaluasi, proses pilihan dan keputusan. Di dalam diri manusia ada kebaikan, tapi juga ada evil spirit dark side-nya. Dan kalau itu disatukan, itu menjadi sebuah sinergi yang indah. Ada kejahatan, ada pembalasan, ada pengampunan. Saya membaca artikel di Miami kemarin, para polisi tidak lagi melawan, tapi berlutut dan minta ampun kepada masyarakat di Miami. Dan masyarakat menangis, berdoa, dan akhirnya mereka berpelukan. The power of forgiveness yang berasal dari sinergi antara kekecewaan mereka, kemarahan mereka, dan hati yang mau minta maaf. Tanpa sinergi ya kita akan ada perbedaan aja. Tanpa sinergi kita ada pertentangan saja. Tanpa sinergi kita ada kelemahan. Maksudnya itu deh. Ya. Jadi dalam situasi seperti ini, sinergi itu dibutuhkan sih. Ya, seluruh dunia bersinergi untuk menemukan vaksin. Dan lihat aja nanti kalau sudah ketemu vaksin, perang lagi gitu. Ya, makanya kadang-kadang COVID ini menjadi trending topik. Apakah ini kehendak Tuhan? Menurut saya, ya Tuhan mengizinkan lah. Tuhan tidak pernah kasih sesuatu yang buruk. Efek rumah kaca di bumi ini udah nutup karena tidak ada polusi. Kemudian dunia sedang bersatu di WHO untuk menemukan vaksin. Jadi sekarang ini waktunya untuk bersinergi. Nah, mungkin dari sisi psikologisnya nih, ini bisa dijelaskan lebih lanjut. Sebenarnya bagaimana sih diri kita menerima sinerginya, atau mungkin seseorang tuh dalam memulai sinergi itu ada penolakan atau ada adaptasinya seperti apa, Mas? Silakan. Baik. Jadi bicara soal sinergi, apalagi dalam konteks yang relevan hari ini yaitu COVID-19 ya, di masa pandemi, orang-orang itu rata-rata banyak konflik gitu. Karena bicara soal lawannya dari sinergi ya konflik sebetulnya gitu. Karena tidak bisa menerima perbedaan, tidak bisa menerima kekuatan dan kelebihan atau enggak kekurangan masing-masing. Harusnya kan kelebihan dan kekurangan itu kan saling melengkapi, bukannya malah saling beradu, malah saling menyalahkan, malah itu jadi bahaya. Karena bicara soal sinergi itu kan masalah cocok nggak cocok, bisa bicara soal kepribadian, karakter respon kita masing-masing. Kita punya kelebihan masing-masing gitu. Ada orang-orang yang contoh kayak Mas Konan, waduh kalau ngomong psikolinguistiknya jago banget. Ada orang-orang yang memang jago banget soal hal data, angka-angka, perhitungan gitu. Ada orang-orang yang perasaannya lembut sekali, empatinya kuat. Ada yang jago menasehati, ada yang jago banget memberikan kekuatan nasihat buat orang lain. Jadi setiap orang itu punya kekuatan yang berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa paksakan semua orang sama. Makanya bicara soal sinergi berbeda, tapi tetap satu. Dan bisa menyeimbangkan satu sama lainnya. Nah, makanya penting sekali menurut saya, sinergi itu harus sesuai dengan right man and the right place ya. Jadi posisikan orang-orang yang memang tepat pada tempatnya
job desk pada tempatnya, maka oleh sebab itu orang akan bisa lebih produktif tentunya gitu. Ya. Jadi itu dari sudut pandang psikologi. Kita harus melihat dari sudut pandang karakter masing-masing dari orang supaya kita bisa menempatkan orang di tempat yang tepat agar sinerginya bisa balance gitu. Nah, bagaimana kepercayaan satu sama lain sangat dipentingkan Kak dalam sinergi itu sendiri gitu? Ya, sinergi ini sebetulnya ada beberapa level ya. Jadi yang pertama adalah sinergi di level yang sangat pragmatis. Maksudnya kamu untung, saya juga untung gitu. Nah, tetapi dengan berjalannya waktu, sinergi yang sifatnya teknis ini atau yang sifatnya operasional ini, mau nggak mau dia akan masuk ke sinergi yang sifatnya filosofis gitu, ya. Dan juga kalau kita bicara mengenai psikologi, itu sinergi ada juga yang sifatnya kayak ke chemistry. Chemistry itu dari sisi nilai-nilai, dari kesamaan, dari kecocokan, cara ngomong, ya kan, dan sebagainya. Itu merupakan sebuah chemistry yang kadang-kadang kita nggak bisa deskripsikan secara saintifik, tetapi itu bisa dirasakan. Nah, balik lagi kepada pertanyaan tadi mengenai trust. Nah, trust ini adalah sesuatu yang levelnya paling tinggi menurut saya. Sinergi yang sifatnya finansial, sinergi yang sifatnya operasional akan teruji dengan waktu sampai akhirnya are you trusted or not gitu loh. Apakah kamu bisa dipercaya atau enggak? Oke, wow, benar sekali. Berarti trust ini memang levelnya agak lebih tinggi lagi ya Pak ya. Dan mungkin untuk mencapai level itu perlu pengalaman dan juga pastinya kesadaran diri atau awareness yang cukup tinggi seperti itu ya. Nah, tadi kan aku sudah menyinggung sedikit tentang self-awareness gitu. Nah, sebelum membangun sinergi ini, kita perlu nggak sih mengenal diri kita dulu supaya nantinya ketika kita ketemu calon partner atau mungkin teman yang akan bersinergi sama kita ini bisa langsung klop, bisa chemistry-nya bisa dapat seperti itu, Mas. Silakan. Ya, bagus banget tadi Pak Hengki ya, always dengan pemilah-milahannya ya kan, klasifikasinya menyebut level of sinergi aku catat banyak, bagus banget. Tentu ya, kita sinergi itu kan bicara kita sama orang lain ya. Nah, kita kan harus tahu orang, tapi bukan cuma tahu orang, tapi juga harus tahu diri. Karena banyak orang benar-benar nggak tahu diri. Tahu dirinya, dia nggak tahu kelemahannya, dia terlalu banyak blind spot yang dia sendiri ngerasa nggak punya. Sehingga ya udah, sinergi tidak terjadi karena gap-nya terlalu besar. Nah, di abad 21 ini emang ada 4 soft skill ya, yang dibilang penting sekali. Salah satunya kolaborasi. Ada creative thinking, ada critical thinking, ada communication, dan yang satunya lagi adalah kolaborasi. Nah, untuk berkolaborasi emang butuh sinergi, dan sinergi memang buat saya, kalau bicara menyatukan kekuatan, yaitu harus sadar dulu, saya bisanya apa yang saya bisa provide, ya kekurangan saya apa, sehingga ketika kita bisa tahu diri, dan kita bisa tahu orang, itu akan mempermudah masuk ke level-level sinergi yang tadi disebutkan. Jadi buat saya, self-awareness, yaitu always the key lah, buat segala hal, apalagi untuk sinergi. Baru saja Anda menyimak Smart Character bersama Power Character based on Business Transformation. Awali kesuksesan Anda dengan perubahan karakter. Terima kasih dan sampai jumpa.